Kantor Berita Malaysia dan Antara Digital Media kembali hadir dengan program Suara Serumpun musim kedua. Tayang setiap Rabu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, siaran bersama Malaysia Indonesia ini hadir dengan menyajikan informasi-informasi baru di kedua negara yang kini dikemas lebih segar dan menarik. Suara Serumpun, bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih berarti. Seperti biasa juga ya, untuk musim ini kami tampilkan penyiar Antara Digital Media yang tetap cantik macam tu kan. Hari ini nampak gayanya kedua-duanya memakai baju bercorak kotak-kotak Nita hadir. Waduh. Halo. Halo. Hadir di sini. Apa kabar? Halo. Baik, Hani Hamid dan Ziana Nasir. Alhamdulillah. Pertama kalinya nih kita bersiaran di musim kedua ya. Salam kenal untuk Hani Hamid dan Ziana. Ya, salam kenal juga. Sebelum ini untuk musim yang pertama, kalian berdua bersama-sama Raifa, Zulkifli dan Irfan Faruqi. Ya, betul. Bersama dengan Ziana dan juga Hani. Ya, pertama sekali saya mau kabarkan juga kepada semua, kesehatannya tak berapa baik, tapi terus semangat kerana Suara Serumpun musim yang kedua. Harus harus begitu ya. Okey, pertama sekali. Okay. Ini merupakan musim yang kedua pastinya. Jadi ada banyak yang pembaharuan juga kita ingin lakukan untuk semua para pendengar kita, para penonton, dan pastinya ada banyak perkongsian berita-berita yang kita bawakan untuk anda semua. Betul, ada banyak juga kalau kita perkenalkan tim kita untuk musim kedua Suara Serumpun. Kita bersama-sama penerbit Fahmi Idris untuk Bernama Radio dan untuk penerbit Antara Digital Media, Pak Heri Dwinanto. Di mana Pak Herinya tu? Ada di balik kamera. Di balik layar. Hai Pak Heri. Okey, baiklah. Elok juga kalau kita mulakan dengan perkongsian berita dari Malaysia, Hani. Okey, mana Malaysia telah pun menamatkan perlihan lebih 4 dekad untuk melayakan diri secara merit ke Piala Asia 2023 dalam suasana yang penuh emosi di Stadium Nasional di Bukit Jalil pada malam tadi. Mana kejayaan yang membanggakan itu hadir selepas skuad Harimau Melaya bimbingan Ketua Jurulatih Kim Panggon berpesta gol membelasah Bangladesh 4-1 pada aksi terakhir kumpulan E saingan kelakkan Piala Asia. Dan kemenangan yang disaksikan 53,000 penonton itu membolehkan Malaysia mengumpul 6 mata untuk menamatkan kempen kelayakan di kedudukan kedua di belakang Bahrain sekaligus mengesahkan kemarahan ke Piala Asia 2023 selaku antara 5 naib juara terbaik kumpulan. Wow, kami berbangga. Luar biasa. Ya, luar biasa. Okay. Luar biasa. Perkembangannya, perkembangan bagi sukan bola sepak di Malaysia. Bagaimana pula dengan laporan dari Indonesia? Iya, sama halnya juga seperti Malaysia ya. Artinya kita juga berhasil lolos setelah menaklukkan Nepal dengan skor 7-0. Jadi kalau tadi Malaysia juga berpesta 4-1 gitu kan atas kemenangannya, Indonesia pun berpesta gol atas kemenangan Nepal dengan skor 7-0. Dan sama juga seperti Malaysia, ini juga sebuah penantian panjang ya Nita, sebanyak 15 tahun. Di mana akhirnya Indonesia juga terakhir tahun 2007 silam itu kembali masuk ke Piala Asia 2023 untuk yang setelah 15 tahun penantian tersebut. Gitu. Semoga kita bisa bertemu di final ya antara Indonesia dengan Malaysia nantinya. Mungkin ya, pastinya kita harapkan begitu juga. Betul. Okey, baik. Dan ada juga perkabaran berita yang lain yang juga ingin dikongsikan dari Indonesia. Ada Festival Java Jazz 2022. Betul sekali Hani dan Ziana. Jadi Jakarta ini mulai kembali mengadakan festival musik ya setelah absen 2 tahun karena pandemi. Jadi bulan Mei lalu selama 3 hari kita mengadakan festival Java Jazz. Nah, karena konsepnya nih Java Jazz tapi tidak hanya musik jazz yang ada di dalam festival musik tersebut nih Hani dan Ziana. Jadi ada R&B juga gitu. Nah memang, tapi ada yang seru nih dari festival Java Jazz ini ternyata telah menghasilkan sampah sekitar 6,3 ton sampah yang berupa botol plastik, kardus, kaleng hingga sampah organik. Itu ternyata
menurun dari Betul. tahun 2020 yang sebelumnya gitu, Hani dan Ziana gitu. Jadi ini Meskipun selaras besar dengan meskipun besar, ya, tapi memang sebenarnya menurun dibanding betul, tahun-tahun sebelumnya. menurun. Nah, kalau di Malaysia sendiri nih ada nggak nih pagelaran seperti Java Jazz di Jakarta? Okey, kalau Java Jazz seperti kalau di sini mungkin kita ada yang terpencil, tidak seperti gah besar seperti mana Festival Java Jazz 2022. Tapi saya pernah berimpian untuk pergi ke festival tersebut, tapi belum pernah ada peluang untuk pergi. Oh. Kita doakan semoga Hani dan bisa. Ziana. Kita pun sendiri Mungkin juga kita boleh belum ketemu. Boleh, boleh, belum pernah boleh, lagi boleh. ya. Bisa bertemu. Betul Jadi gitu. memang suka sekali. Betul. Jadi Okey. memang apa namanya dari hasil dari kumpulan sampah tersebut. ini gitu, ini selaras Ya. dengan dari kampanye Hari Lingkungan Hidup Sedunia Betul. ya, dengan jumlah yang menurun gitu. Ternyata tuh masyarakat sudah mulai aware nih, sudah mulai peduli dengan mulai memilah nih sampah mana sih yang bisa didaur ulang, yang memang untuk ramah lingkungan gitu kan. Ya, karena memang kan dalam event-event seperti itu terkadang banyak sekali sampah kan yang dihasilkan oleh penonton dalam menghadiri acara tersebut. Sehingga memang selaras dengan Hari Lingkungan Hidup tersebut pun, di mana pemerintah memang menargetkan penurunan sampah itu sampai 30%. Dan juga mendaur ulang 70% sampah tersebut. Sehingga untuk menyelaraskan dengan kegiatan pemerintah tersebut, maka dikampanyekan juga di dalam kegiatan Java Jazz tersebut. Gitu. Di kantor kita sendiri pun sudah mulai ya untuk pemilihan sampah. Jadi ada tempat sampah khusus yang bisa didaur ulang, ada botol plastik. Nah, kalau di Malaysia, di Hani dan Ziana, di kantornya sudah mulai menerapkan seperti itu juga? Betul, kalau di Malaysia sendiri sememangnya sudah pun dilatihnya begitu, cuma di praktisnya tidaklah begitu kesemuanya, majoritis ataupun majoriti masyarakat, saya mau membilangkan mayoritas gitu. Okey. Tapi Majoriti tapi tak apa-apa Hani, sebab kita faham sekarang ni kesedaran civic itu sendiri dalam kalangan keluarga Malaysia sudah ada, dari segi membuang sampahnya perlu Kitar tahu semula. yang mana botol, yang mana plastik, yang mana kertas kan. Itulah dari segi pungutan sampah dan sebagainya juga. Sebenarnya kita lihat ramai yang punya kesedaran untuk sama-sama jaga kepentingan alam sekitar bumi kita ini kan. Setuju sekali. Baik, sokong. Benar sekali. Okey, jadi kita sama-sama lakukan bersama. Dan kita juga ada perkabaran dari sini ya, mana tiada sebarang penerbangan membawa jemaah haji Malaysia akan mendarat di Madinah selepas hari ini. Itu 15 Jun, itu yang dinyatakan oleh Ketua Rombongan Haji Malaysia, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman, dan katanya jadual penerbangan terakhir ke Madinah ialah pada hari ini, manakala rombongan seterusnya akan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Raja Abdul Aziz di Jeddah bermula 20 Jun ini. Dan setakat Isnin ya, seramai 4,670 jemaah haji Malaysia telah pun tiba di Tanah Suci menerusi 17 penerbangan. Dan tambah Datuk Seri Said Saleh lagi, tabung haji atau lebih dikenali sebagai TH telah melakukan segala persediaan sebaik-baiknya dalam berdepan dengan pelbagai kemungkinan akibat penularan COVID-19 dalam kalangan petugas dan jemaah, sebab kita masih lagi berdepan dengan COVID-19 kan, musuh yang tak nampak di mata kita. Ya, dan ujarnya lagi untuk berdepan dengan situasi luar jangka, TH ambil langkah pencegahan yang awal dengan lakukan pemantauan dari semasa ke semasa, termasuklah menyediakan kemudahan di setiap bangunan penginapan di Mekah dan Madinah. Malah setiap penginapan ni turut disediakan pasukan petugas yang terdiri daripada jururawat dan doktor. Ya, betul. Dan sebelum ini ya, jumlah jemaah haji dari Malaysia ada sekitar 30,000 orang, namun dikurangkan kepada hanya 14,000 orang saja. Banyak limitasinya, banyak hadnya di sini disebabkan penularan COVID-19. Ya, apapun kita sama-sama doakanlah bahawasanya bagi jemaah haji dari Malaysia maupun dari Indonesia akan selamat mendarat nanti untuk menunaikan haji dalam terdekat nanti, insya-Allah. Amin ya. Okey. Dari Indonesia pun serupa sebenarnya. Jadi memang untuk mengantisipasi kasus kenaikan kasus COVID tersebut juga pemerintah Indonesia juga banyak melakukan syarat-syarat untuk ikut melaksanakan ibadah haji tersebut. Salah satunya itu dibatasi umurnya hanya untuk yang di bawah 65 tahun saja. Gitu. Jadi memang umur lansia itu, umur riskan itu tidak diizinkan, agak rentan. Gitu. Dan juga memang terlebih dahulu mereka wajib melaksanakan vaksinasi sampai 3 kali atau dosis penggalak. Dosis ya, penggalak nih, harus dosis penggalak terlebih dahulu. Gitu.
gitu. Okey, dan Seperti apa yang itu. pasti, apa yang pasti kalau kita lihat kalau bagi jemaah di Malaysia sendiri ya, mereka ni dilihat lebih bersedia berpeluang untuk lakukan ibadah dengan lebih selesa dan sentiasa mengikut nasihat petugas lembaga tabung haji. Ia bukan senang nak pergi sebab selama ni dah banyak tertangguhkan kerana pandemik COVID-19. Bila peluang ini diberikan kepada mereka, mereka memberi jaminan akan lebih bersedia dan menjaga segala tata laku, tata tertib, mungkin ikut segala arahan. Betul sangat tu. Dan diberi ruang dan peluang, ini masanya rezekinya sudah sampai, pastinya akan lakukan yang terbaik supaya yang lain-lain pun nanti akan dapat menyusul lagi selepas ini dan prosesnya akan berjalan dengan lancar. Baik, dan difahamkan juga dari sana ya ada Jakarta Fair. Betul, Hani dan Ziana. Jadi ini Jakarta akan berulang tahun nih pada tanggal 22 Juni dan ini merupakan ulang tahun yang ke-495 tahun. Kalau di Malaysia sendiri kapan nih? Ada sama kan seperti Jakarta berulang tahun? Berulang tahun. Mata Fair kita ada pelbagai. Antaranya sepertinya Mata Fair. Oh, seperti Mata Fair. Ya, gitu. Jadi memang kalau di Jakarta sendiri setiap di bulan-bulan Juni ya tepatnya itu kita selalu mengadakan pagelaran atau pameran acara terlengkap untuk memeriahkan HUT Jakarta gitu. Nah, salah satunya itu yaitu Jakarta Fair gitu kan, kalau tadi di Malaysia Mata Fair ya. Betul. Gitu. Jadi itu kurang lebih selama 1 bulan ya Mbak. Kurang lebih berjalannya selama 1 bulan. Dan itu tuh pameran terbesar ya, terlengkap se-Asia Tenggara gitu. Jadi memang di situ tuh banyak booth-booth atau merchant-merchant kayak dari berbagai sektor seperti otomotif, mobil gitu kan, rumah tangga, elektronik, hingga kecantikan pun ada. Nah kalau di Malaysia tuh tadi yang Mata Fair itu apakah sama Hani dan Ziana? Kalau dicakapkan bicara tentang fair kan, mana kalau Mata Fair itu hanya untuk pelancongan semata-mata. Kalau kita mau pergi terbang ke sana kemari, pergi tour di mana-mana. Tapi kalau kita ada yang fair yang lain pula untuk barang elektroniknya berbeza. Mana yang ini berbeza kalau rumah untuk peralatan dapurnya, barang elektronik, industri kreatif dan sebagainya akan dilakukan dalam aktiviti yang berbeza. Kemudian kalau untuk ubat-ubatan yang lain pula, perbankannya pula, ada majlis yang lainnya pula. Begitu juga baru-baru ini telah pun berlangsungnya Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2020. Menghampiri 1.3 juta yang datang hadir selama 1 minggu diadakan untuk Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Memang sangat meriah kerana sudah 2 tahun kan dilakukan. Betul, kayaknya warga mulai itu ya, sangat rindu ya, sangat kangen ingin sekali langsung datang ke acara-acara festival musik atau ya seperti di Malaysia tadi yang buku fair itu ya. Sangat bersesuaian sebab semasa dilangsungkan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur itu sendiri berlangsung semasa cuti sekolah. Di sini musim cuti sekolah. Banyak anak-anak yang datang ya berarti Hani dan Ziana ya. Anak-anak dan ibu bapa. Ibu bapanya pun 2, anaknya 6 gitu. Ramai. Jadi ramai satu keluarga sudah 10 yang hadir gitu. Sama ya Jakarta Fair pun kemarin juga berlangsung 4 hari itu sudah tembus sampai 304.000 orang ya Hani dan Ziana gitu. Karena di situ juga selain berbagai produk-produk yang ditawarkan juga ada konser musiknya. Betul. Gitu, ada penyanyi juga. Tiketnya gitu. pun kan cukup murah ya. Tiketnya pun cukup murah. Kalau di Indonesia mungkin sekitar 30 sampai 50.000. Tapi kalau untuk Malaysia, berarti kalau di ringgit Malaysia kan itu sekitar 9 sampai 15 ringgit Malaysia. Untuk per tiket masuknya. Per tiket orang masuk ya. Per tiket orang masuknya gitu. Oke, barangkali minat kan. Iya. Ditunggu Hani dan Ziana ya. 39 hari ya, 1 bulan lebih kurang berlangsung di situ ya. Betul. Lama tu Ziana. Kan lama. Lalu kita artisnya pun tiap hari beda-beda penyanyinya. Benar. Iya. Okey, itu cerita tentang fair, tentang apa-apa sambutan atau kemeriahan yang ada di negara masing-masing di Malaysia, begitu juga dengan di Indonesia. Tapi dalam masa yang sama kita nak cerita jugalah apa yang menariknya kalau di Malaysia ni tentang
hubungan cinta, menyelam cinta dan bawa kepada perkahwinan dan satu majlis persandingan yang sangat luar biasa istimewa gitu. Betul. Tahu tak ada kisah di Malaysia ni selepas 7 tahun menyelam cinta, P. Magan dan isteri Y. Aruna sepakat menamatkan zaman bujang masing-masing minggu lalu dengan memilih tema tradisional Melayu sempena majlis persandingan di Dewan Penduduk Taman Sri Wang, Sungai Petani, Kedah. Dan kisah suami isteri yang kedua-duanya berusia 28 tahun itu mendapat perhatian netizen selepas video persandingan mereka tular di TikTok. Kerana berusi video berkenaan Magan kelihatan memakai baju Melayu cekak musang lengkap dengan sampin dan tanjak, manakala Aruna anggun dalam persalinan songket berwarna biru. Sebenarnya kan difahamkan Magan ni sebenarnya dibeli ni masa nak pakai raya tapi tak sempat sebab raya panik. Kemudian dipakai masa majlis tu. Sebab dia memang teringin sangat. Jadi dia kawan-kawan sahabat-sahabat yang Melayu tu ditolong pakaikan, ikatkan sampingnya sebab dia berbangsa India. Jadi dia memakai pakaian Melayu tu disebabkan memang suka sangat. Tapi walaupun 2 hari selepas majlis itu diadakan, dia membuat juga adat India di sebuah kuil. Itu yang menariknya. Memang beliau sendiri dah lama teringin untuk mengenakan busana pengantin tradisional itu sendiri dan gembiralah dengan hasrat berkenaan jadi kenyataan, bukan lagi impian semata-mata ya. Tapi kalau boleh tahu, kalau boleh bertanya, baju cekak musang itu seperti apa ya? Apakah baju tradisional, baju khas? Baju tradisional, baju Melayu kita kan. Ada yang di sininya satunya bulat kan itu dengan leher butang Johor satu, namanya. itu Leher namanya. Yang bulat saja tu kan dengan satu button tu. Yang cekak musang tu lebih tinggi. Ya, yang satu tu begini. Sampai begini. Tapi tidak tercekik. Tapi tidak tercekik ya. Tapi ada butang yang banyak, seperti ada 6 atau 7 butang begitu. Butang. Butang, button. Kalau di sana apa butang? Kancing. Kancing. Ya, dia banyak kancingnya lebih banyak. Cekak musang tu kancingnya lebih banyak. Sampai kayak gini lah. Yang ini. Cekak musang nih, cekak musang. Iya betul, cekak musang begitu. Oke. Kalau kita tuh apa ya, Mbak? Kalau di Jakarta tuh apa, bukan karena apa ya namanya tuh yang Shanghai. Shanghai. Begitu ya. Sama cekik. Kita harus pantas. Ya, ada harga di sana difahamkan ada harga tiket yang naik ya. Naik melambung katanya. Iya, betul. Itu adalah harga tiket untuk masuk ke kawasan Candi Borobudur. Tuh Hani Ziana tahu nggak nih Candi Borobudur nih, destinasi wisata nih. Salah satu destinasi wisata yang memang dia termasuk dalam kategori keindahan dunia lah, yang masuk dalam kategori keindahan dunia yang dimasukkan ke dalam UNESCO. Jadi memang pemerintah sendiri itu berwacana untuk menaikkan tiket tersebut seharga 750.000 atau sekitar 224,93 ringgit Malaysia. Jadi memang cukup mahal sekali. Cukup mahal sekali. Tapi apa alasannya? Alasannya itu adalah untuk membatasi jumlah pengunjung. Karena menurut data pemerintah, jumlah pengunjung di Candi Borobudur itu hampir puluhan ribu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, karena memang terjadi penurunan dari candi tersebut, sehingga dibatasi hanya untuk 1.200 pengunjung saja per harinya. Nah, tapi karena mungkin harganya terlalu mahal, sehingga pemerintah mempospon regulasi tersebut atau wacana tersebut sampai 1 tahun mendatang. Gitu. Baik, itu dia sebabnya. Demi sendiri sudah pernah ke Candi Borobudur? Kalau saya sudah pernah, tapi waktu masih kecil. Masih kecil. Kalau Nisa belum pernah. Waktu masih kecil pernah. Belum pernah, sama seperti saya belum pernah. Ziana pun belum ya. Saya belum pernah. Kita pergi sama-sama nanti ya. Oke, setuju. Kita pergi sama-sama ke Candi Borobudur ya. Iya. Baik, begitu dari Indonesia. Ya betul, kita nak berehat seketika sebab nanti kita akan bawa kepada anda sama tidak serupa. Jadi jangan kemana-mana, teruskan bersama kami dalam Suara Serumpun musim kedua. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu. Senang rasanya Demi dari Antara Digital Media bisa kembali hadir di Suara Serumpun musim kedua. Jangan lupa dengarkan terus Suara Serumpun setiap Rabu pukul 12.30 hanya di Bernama Radio. Baiklah, kami juga hadir untuk Suara Serumpun musim kedua waktu ini. Ziana, Hani, dan kita ada rakan kita, sebenarnya penyiar kita dari Antara Digital Media Jakarta, Nita dan Demi. Dan untuk perkembangan sedikit, segmen kami sama tapi tidak serupa. Apa yang sama, apa yang tak serupa. Ini betul, serupa tapi tak sama. Itulah dia perkataan
Betul, perkataan pilihan minggu ini ialah lumayan. Lumayan. Kalau di sini lumayan itu banyak, mewah, kaya. Kalau di sana? Kalau di Jakarta sendiri arti lumayan itu agak, sedang, cukup. Berbeda. Jadi berbeda. Jadi maksudnya itu adalah so-so. Dia tengah-tengah sedang. Ya. Lumayan itu so-so. Contoh ayatnya bagaimana? Contoh penggunaannya itu adalah contoh ya, penghasilan Anton berjualan takjil saat Ramadan 2022 sudah lumayan meningkat dibanding tahun sebelumnya. Nah, pada saat menggunakan ayat atau kata lumayan tersebut itu menandakan bahwa sedikit atau agak meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jadi tidak terlalu banyak. Gitu. Jadi kalau kita tanya macam mana perniagaannya tahun ini, lumayan, begitu? Betul, lumayan, cukup. Kalau di Malaysia contohnya seperti apa nih, Hani dan Ziana? Kalau di Malaysia contohnya macam ni ya, jualan tudung oleh Puan Salma telah membuahkan hasil pulangan yang lumayan, yang sangat lumayan. Bila melakukan perniagaan, dia jual tudung, tapi hasilnya begitu lumayan, dapat banyak pulangan. Satu lagi ia berkaitan dengan duit lumayan ya. Maknanya tambah pula sektor swasta menawarkan gaji yang lebih lumayan. Macam tu. Jadi kalau kita pergi satu tempat kerja, dia kata kenapa kamu pergi ke tempat kerja yang ini? Kenapa tidak memilih ini? Yang ini gajinya lebih lumayan. Gajinya lebih banyak. Betul, gitu. Kalau kayak di Jakarta tuh kayak misalkan dalam 2 tahun terakhir pekerjaan yang dilakukan Anton lumayan baik, berarti ya cukup baik. 2 tahun pekerjaan cukup baik. Performa yang dilakukan Anton cukup baik, lumayan baik. Dan lumayan pun juga bisa digunakan di makanan ya. Kalau kayak di Jakarta misalkan boleh ya? Gitu. Bakso tenis Senayan lumayan enak. Artinya cukup enak. Cukup enak. Kalau di sana bisa gak kata penggunaan kata lumayan ke makanan gitu ya? Tidak bisa? Tidak sesuai. Tapi melainkan kalau harganya mahal, bakso beranak ini ya lumayan harganya. Macam tu. Berarti ya banyak di harga ya, berarti untuk kategori harga saja ya. Pada harga yang mahal. Iya. Gitu. Kalau di Jakarta masih bisa dimasuk ya ke dalam penggunaan makanan gitu ya. Kita seronok ya sebab kita menerusi Suara Serumpun musim kedua ini, kita boleh belajar banyak perkara sebenarnya. Apa yang sama tapi tak serupa, apa yang serupa tapi tak sama. Ya, setuju. Jadi banyak lagi kita akan belajar bersama-sama pada minggu hadapan pada setiap hari Rabu 12.30 tengah hari, tentu dalam Suara Serumpun musim yang kedua. Terima kasih banyak Nita. Terima kasih Hani dan Ziana. Sampai ketemu di minggu depan. Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu dia kita bawakan pada anda sebentar tadi penyiar Kantor Berita Malaysia dan Antara Digital Media kembali hadir dengan program Suara Serumpun musim kedua. Tayang setiap Rabu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, siaran bersama Malaysia Indonesia ini hadir dengan menyajikan informasi-informasi baru di kedua negara yang kini dikemas lebih segar dan menarik. Suara Serumpun, bersatu hati membentuk jati diri ke arah wawasan lebih berarti.